Pemirsa, sebuah jembatan penyeberangan orang yang berada di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan gedung DPR MPR RI, saat ini dalam kondisi prihatin dan tidak bisa digunakan. Tangga penghubung JPO disebut lenyap dan juga hanya menyisakan rangka besi utama. Fasilitas umum jembatan penyeberangan orang atau JPO, tepatnya di depan kompleks parlemen MPR DPR RI, kini tidak lagi dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Kondisi JPO sangat memprihatinkan lantaran seluruh anak tangga penghubung jembatan sudah hilang dari tempatnya. Dan hanya terlihat rangka besi tulang utama yang tersisa, sehingga membuat warga tidak bisa menaiki jembatan tersebut. Sementara itu muncul dugaan bahwa pembongkaran anak tangga JPO berkaitan sektor keamanan, serta pencegahan akses massa saat nekat unjuk rasa berlangsung. Lantas seperti apa kondisi terkini jembatan penyeberangan orang di Jalan Gatot Subroto di depan gedung DPR Jakarta? Kita sudah terhubung dengan rekan Hadisti Arifah. Baik, selamat siang Hadisti, bagaimana kondisi JPO di depan gedung DPR? Apa sudah ada penanganan dari pihak terkait? Silakan. Iya, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Seperti inilah kondisi jembatan penyeberangan orang atau JPO yang berada di depan gedung MPR DPR RI, tepatnya di Jalan Gatot Subroto. Hingga saat ini belum terlihat ada penanganan lebih lanjut yang dilakukan baik dari pemerintahan. Nah, kemudian kalau kita lihat kondisi jembatannya, ini memang sangat memprihatinkan. Ini memang tengah menjadi perbincangan dan juga sorotan di masyarakat. Pasalnya jembatan yang menjadi penghubung dari sisi satunya ke sisi lainnya yang tepatnya berada di gedung DPR pada Jalan Gatot Subroto ini sudah tidak dapat digunakan nih bagi pejalan kaki atau masyarakat. Karena anak tangganya ini sudah hilang, sudah tidak ada, Nata. Kalau kita lihat hanya menyisakan bagian rangka utama atau badan jembatan saja, yang mana ini tentu tidak bisa dinaiki karena tidak adanya anak tangganya nih, sehingga tentu ini sudah tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya oleh pejalan kaki. Nah, sebelumnya memang dari Pemprov DKI Jakarta sudah mengkonfirmasi bahwa jembatan ini bukan merupakan wewenang atau juga aset milik Pemprov DKI Jakarta, melainkan dibangun oleh Kementerian PUPR. Dan dari Gubernur DKI Jakarta ini juga telah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk selanjutnya akan seperti apa penanganannya dari jembatan ini. Rencananya jembatan ini memang akan dibongkar secara total sesuai dengan aturan berlaku. Nah, namun yang menjadi pertanyaan, kenapa jembatan ini harus dibongkar? Nah, dinilai jembatan ini memiliki fungsi yang sangat kecil, tidak aktif digunakan bagi pejalan kaki, sehingga inilah yang menjadi penyebab. Namun juga ada kabar yang menyebutkan bahwa dibongkarnya jembatan ini berkaitan dengan faktor keamanan serta juga pencegahan akses bagi massa yang melakukan unjuk rasa di sekitar gedung DPR MPR RI ini. Tentu ini juga menjadi keluhan bagi masyarakat dan juga pejalan kaki, karena masyarakat atau pejalan kaki ini terpaksa harus berputar lebih jauh dan tidak efektif karena harus memangkas waktu lebih lama, sehingga tentu mereka berharap agar adanya penanganan bahwa jembatan ini bisa kembali digunakan atau kembali dapat secara aktif digunakan bagi pejalan kaki atau masyarakat yang akan melakukan proses penyeberangan jalan di Jalan Gatot Subroto ini. Nata. Baik, terima kasih Hadisti Arifah melaporkan langsung dari JPO Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, polisi berhasil membongkar tempat peracikan cairan sintetis di sebuah kamar kos-kosan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Cairan sintetis diduga digunakan sebagai campuran cairan vape dan juga tembakau. Satuan Reserse Narkoba Polres Maros berhasil membongkar tempat peracikan cairan sintetis di sebuah kamar kos-kosan di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dari pengungkapan ini, petugas menemukan puluhan botol kecil berisi cairan sintetis serta sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk meracik. Di antaranya pengaduk kopi elektrik, gelas takar, alat suntik hingga alkohol yang digunakan sebagai bahan campuran yang disimpan di dalam lemari.
Tempat peracikan ini terbongkar setelah petugas menangkap 2 pria yang merupakan residivis kasus narkoba. Mereka ditangkap saat diduga hendak membawa cairan sintetis untuk diedarkan. Kedua pelaku mengaku mengedarkan cairan sintetis melalui media sosial dengan modus tempelan. Paket ditempatkan di lokasi yang telah disepakati untuk diambil pembeli. Kedua pelaku beserta seluruh barang bukti yang disita kini dibawa ke Mapolres Maros untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatannya, kedua pelaku kini ditahan di Mapolres Maros. Keduanya terancam dijerat pasal tindak pidana narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, dokter forensik yang melakukan ekshumasi terhadap jenazah Sutrimo Karumga ex Jampitsus Febri Adriansyah tidak menemukan luka akibat benda tajam atau tumpul. Meskipun begitu, tim forensik meminta publik untuk menunggu hasil pasti ekshumasi. Dan dari hasil laboratorium memerlukan waktu selama 2 minggu. Rangkaian ekshumasi terhadap jenazah Sutrimo, orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah, telah rampung. Fakta baru diungkapkan oleh Ketua Tim Dokter Forensik, di mana hasil pemeriksaan luar dan dalam tidak ditemukan adanya luka benda tajam atau tumpul. Dan untuk mengetahui penyebab mulut Sutrimo mengeluarkan busa sebelum dinyatakan meninggal dunia, tim forensik juga melakukan swab terhadap jenazah Sutrimo. Dari hasil pemeriksaan dalam, pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam, secara visual kami tidak mendapatkan tanda-tanda luka yang dimana diakibatkan oleh karena kekerasan tumpul maupun kekerasan tajam. Namun pada waktu kami ekshum tadi sudah tidak ada di ini kan, tetapi kami mencoba melakukan tadi pemeriksaan laboratorium, mengambil dengan cara mensuap ya. Apakah di situ masih ada sisa-sisa dari yang terkandung dari ini, kita tunggu dari hasil laboratorium tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya menerangkan ekshumasi dilakukan melalui 3 tahapan dan melibatkan tim gabungan Perhimpunan Dokter Forensik dan Mediko Legal Indonesia dari Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta ahli laboratorium forensik, toksikologi, DNA, serta histopatologi anatomi. Pelibatan berbagai institusi dan disiplin keahlian dilakukan untuk menjaga objektivitas, integritas pemeriksaan, dan akuntabilitas ilmiah, sehingga dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat diuji dan dipertanggungjawabkan sesuai kaidah keilmuan. Rangkaian ekshumasi berlangsung selama 3,5 jam di pemakaman Bantar Agung Desa Lahar, Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah. Sampel jenazah yang diambil akan dianalisa di laboratorium selama kurang lebih 2 pekan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus viralnya tantangan hafalan surat Al-Quran berhadiah miras masih ramai diperbincangkan warganet. Kecaman ini pun masih berdatangan, hingga kini masih terdapat laporan ke Polda Metro Jaya terkait dengan adanya dugaan pelecehan kitab suci umat Islam. Gua bayarin 1 botol. A2, sini bareng sama gua. A2, bareng sama gua. Viral di media sosial sebuah acara yang membuat tantangan hafalan surat Ad-Duha berhadiah 1 botol minuman keras di Jakarta Utara. Kejadian ini terekam di sebuah acara festival musik pada 9 Agustus lalu, tepatnya di stand merek Newport. Peristiwa ini pun memicu kecaman luas karena dianggap melecehkan kitab suci umat Islam Al-Quran. Sejumlah pihak pun sudah melaporkan kejadian ini ke polisi. Challenge sebuah ayat suci Al-Quran dengan hadiah minuman keras, minuman yang mengandung beralkohol yang jelas-jelas itu kontra, haram dan dilarang. Nah, ini sebagaimana kita ketahui melukai dan menyakiti mayoritas umat muslim di Indonesia, dan Majelis Ulama Indonesia pun sudah memberi respon. Jadi hari ini kami di sini bersama-sama untuk lebih mendalami apakah perbuatan tersebut murni hanya pelakunya saja atau penyelenggaranya atau sponsornya juga ikut ada kaitannya.
Kini kepolisian sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan di salah satu festival musik Sound Project tersebut. Kini Polda Metro Jaya telah menetapkan 4 orang tersangka berinisial Res, AK, I, dan M yang terlibat dalam pusaran acara tersebut. 2 dari 4 tersangka kini resmi ditahan di rutan Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Pihak Majelis Ulama Indonesia pun mengecam keras aksi ini karena dinilai melanggar nilai agama, etika moral, dan merendahkan kemuliaan Al-Quran dengan barang yang diharamkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kesal dengan pelaku korupsi MBG, Presiden Prabowo Subianto menyebut koruptor di tubuh MBG adalah orang-orang tidak memiliki nilai kemanusiaan. Sindo Siang akan segera kembali. Informasi lainnya pemirsa, tidak adanya perencana dan juga koordinasi yang jelas saat melakukan perbaikan jalan yang menyebabkan pipa gas milik Pertamina bocor terkena alat berat di Cilegon, Banten. Alhasil air bercampur gas menyembur hingga ke jalan dan membuat warga ketakutan. Khawatir terjadi ledakan hingga kebakaran apalagi saat musim kemarau tengah melanda. Warga dikejutkan dengan munculnya semburan air bercampur gas di Jalan Pondok Cilegon Indah, Banten. Adanya bau menyengat yang tercium membuat warga semakin resah. Terutama saat ini musim kemarau tengah melanda, sehingga dikhawatirkan bisa memicu kebakaran. Hasil pemeriksaan, semburan ini akibat pipa gas yang tertanam di bawah tanah bocor, terkena alat berat yang tengah memperbaiki parit. Sejumlah petugas juga sudah di lokasi dan harus menggunakan masker akibat menyengatnya bau dari gas yang bocor. Warga berharap perbaikan bisa segera dilakukan karena bau gas sangat menyengat sudah sangat mengganggu. Tadinya kan itu yang perbaikan jalan ada galian gitu ya, galian kena beko. Jadi masih was-was lah ya, takut. Saat ini warga tidak ada yang berani mendekat. Selain khawatir terkena bocoran gas, kekhawatiran terkena sambaran api juga menghantui. Sementara proses perbaikan oleh petugas masih terus berlangsung. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah dapur SPPG di Desa Medali, Kabupaten Mojokerto meledak dan juga terbakar. Atap bangunan roboh dan 3 karyawan SPPG terluka. Kebakaran terjadi di SPPG Desa Medali, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Api terlihat di atap dan bangunan ambruk menimpa mobil SPPG yang terparkir. Sebelum terbakar, sempat terdengar suara ledakan dari dapur yang diduga berasal dari tabung gas LPG. 1 karyawan mengalami luka bakar dan 2 lainnya terluka ringan dievakuasi ke rumah sakit. Saat kejadian, ketiga korban sedang persiapan membuat menu MBG. 1 jam kemudian, api dapat dipadamkan. Api menyembur ke atas, dawak gitu. Percikan api. Itu kira-kira penyebabnya apa tuh, Pak? Katanya, Pak. Katanya tadi menurut yang kerja sini, tabung LPG, tabung gas. Informasi yang kami dapat 3 orang. Kondisinya komandan? 1 itu ada luka bakar sekitar 50%, sedangkan yang 2 luka ringan. Sementara itu, tim Inafis Polres Mojokerto yang datang ke lokasi langsung memasang garis polisi dan menutup dapur SPPG. Tim Inafis dan polisi melakukan penyelidikan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pasca meledak dan terbakarnya dapur Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi atau SPPG di Desa Medali, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, tim Inafis Polda Jatim datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Polisi melakukan penyelidikan di ruang bagian belakang yang diduga asal ledakan yang menyebabkan kebakaran. Dari lokasi, tim Inafis Polda Jatim mengambil sejumlah barang bukti dan dibawa ke Lapor Polda Jatim untuk dilakukan penelitian dan juga penyelidikan. Kapolres Mojokerto AKBP Andi Yuda Pranata menjelaskan bahwa pihaknya telah membentuk tim dan masih melakukan penyelidikan kejadian ledakan di SPPG tersebut. Estafet dengan itu untuk mencari fakta sebenarnya kami sudah menentukan tim untuk menyelidiki menggunakan pendekatan scientific investigation. Kita
Kita tunggu nanti dari tim seperti apa hasilnya, penyebabnya. Namun info awal memang patut diduga sumbernya dari. Akibat dihantam badai dan gelombang tinggi, sebuah kapal cepat berpenumpang kandas di pintu muara pelabuhan Kota Padang, Sumatera Barat. Proses evakuasi ratusan penumpang berlangsung dramatis. Dihantam badai dan gelombang tinggi, kapal Mentawai Fest yang membawa 250 penumpang dari Kepulauan Mentawai menuju Kota Padang kandas di pintu muara pelabuhan Muara Padang, Sumatera Barat. Gelombang setinggi 3 meter membuat kapal tak bisa bersandar dan terombang-ambing di tengah lautan. Evakuasi berlangsung dramatis. Petugas gabungan dibantu nelayan dan warga mengevakuasi kapal dengan cara menariknya menggunakan tali dari dok dermaga. Penarikan dilakukan dengan bantuan kapal motor lain dan tenaga manusia. Setelah 6 jam, akhirnya seluruh penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat. Suasana haru serta tangis bahagia mewarnai kedatangan penumpang yang sudah ditunggu oleh pihak keluarga di dermaga. Lumayan takut lah ya Bang ya, karena kan ombak lumayan besar juga tadi itu. Jadi untuk kan suasana di dalam juga mulai agak-agak ricuh gitu Bang. Mulai panik ya? Panik kan, panas juga gitu. Cuman ya alhamdulillah makin bisa diredain gitu. Pihak Basarnas dengan imperatif menghimbau seluruh operator kapal untuk waspada terhadap potensi cuaca buruk di perairan Sumatera Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pencarian 5 korban kapal terbakar yang diduga hilang di Selat Lombok masih terus berlanjut. Sementara puluhan korban selamat masih dirawat di rumah sakit dan Patut Pacu, Lombok Barat. Operasi pencarian dan pertolongan korban insiden terbakarnya kapal penumpang KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok masih terus dilakukan. Tim SAR gabungan kini fokus pencarian 5 orang penumpang yang diduga masih hilang. Area pencarian pun diperluas hingga 6 mil sampai ke perairan Australia dan Samudra Hindia. Dalam operasi ini, kapal KN SAR Arjuna dan RIB 02 Mataram dikerahkan. Kita lakukan pencarian. Selama masih ada pengaduan, kita tetap melakukan pencarian. Kalau kondisi cuaca memang terpantau secara visual cerah, ya, tapi kondisi awan, ombak di lapangan itu ombak tinggi 3-4 meter. Arus juga Pak? Arus yang kuat. Sejumlah korban yang berhasil dievakuasi masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Patut Pacu, Lombok Barat.